parenting journey is not statis. Kalau bangun bisnis mungkin bisa bilang 1 tambah 1 9 2. Parenting mana bisa? Nah, oleh karena itu 3 hal ini mungkin menjadi sebagai sebuah acuan ya, seperti kompas. Kompas tidak membuat kita menjadi kaku. Setiap keluarga itu unik. Jadi ada keluarga yang sangat kalem, sedikit gejolak, relasi interaksinya juga cukup oke, cukup enak gitu ya. Tapi di sisi lain ada keluarga yang sepertinya tiada hari tanpa keributan atau kehebohan. Heboh terus begitu ya. Sampai mungkin ujung-ujungnya banyak sekali anggota keluarga atau papa mama yang merasa kepahitan gitu ya. Jadi mulai dari mereka masih kecil, saya kasih tahu bahwa saya bukan teman kalian. Saya adalah papa. Artinya adalah papa harus intimate sama anaknya. But not as a friend, as a father. Shalom Bapak Ibu, para orang tua dimanapun Anda berada. Bersama saya kembali Sukarmini. Saya adalah ibu dari 3 orang anak dan nenek dari 2 orang cucu. Perjalanan parenting, mendidik dan membesarkan anak adalah satu panggilan yang paling tinggi di dalam umat manusia. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk membentuk jiwa manusia. Sudah barang tentu seluruh perjalanan parenting ini adalah perjalanan yang tidak mudah, tidak simple, penuh dengan lika-liku dan tantangan. Tetapi di sepanjang jalan itu juga Tuhan ada. Dan Tuhan menyertai, memberkati, memimpin kita semua. Bapak Ibu, saya berharap melalui pembahasan pada hari ini, juga podcast yang lain, Bapak Ibu boleh semakin dipakai oleh Tuhan menjadi orang tua yang menghargai panggilan Bapak Ibu sebagai orang tua. Bersama saya pada hari ini, Bapak David Cokro. Halo Pak David, apa kabar? Luar biasa. Terima kasih sudah bersama kami di dalam pelayanan podcast parenting ini. Pak David ini adalah orang tua murid kami di SPH Lipo Village, Karawaci. Dan beliau memiliki 3 orang anak. Usianya adalah 16, 12, dan 11. Jadi papanya anak remaja ya. Nah kemudian Pak David ini, dia adalah seorang coach dari business leadership. Ya, seorang coach ya. Coach itu ya sama dengan kalau di sekolah kami itu ya guru begitu ya. Nah, kemudian dia juga adalah koordinator dari pelayanan kelompok kecil di gerejanya. Oke. Nah, saya percaya dari apa yang Pak David itu jalani sehari-hari dalam pekerjaannya, dalam hidupnya di dalam keluarga, kita semua akan mendapatkan banyak, bukan cuma pengetahuan, tapi banyak sekali insight dan mungkin ada sesuatu yang menjadi motivasi bagi kita orang tua. Hari ini kita akan berbicara mengenai kenalilah kekuatan anakmu. Di mana kekuatan anakmu itu? Para orang tua, saya percaya ketika kita memandang anak kita dari sisi kekuatannya, kita akan punya pandangan yang berbeda sekali dengan ketika kita memandang anak kita secara negatif. Oke? Nah, jadi pertanyaan saya kepada Pak David yang pertama adalah gini Pak. Di dalam setiap keluarga, hampir dalam setiap keluarga, selalu ada 1 atau 2 pribadi ya dari anak-anaknya yang kita merasa, aduh ini anak kok susah banget ya. Aduh ini anak kok gak bertobat-tobat ya, kok sulit sekali ya. Kok selalu membuat masalah, kok ngerepotin begitu ya. Lalu ujung-ujungnya mungkin entah orang tuanya atau saudaranya berpikir, wah ini Tuhan sudah salah taruh orang di dalam keluarga ini nih. Nah bagaimana Bapak memandang hal itu? Ini adalah pertama-tama terima kasih untuk ada saya di podcast ini. Ini adalah sesuatu yang tentu banyak sekali terjadi di dalam banyak keluarga ya. Dan saya pikir yang membuat manusia dinamis yaitu adalah karena antara satu orang dengan orang yang lain kita semuanya berbeda-beda gitu. Tidak ada bahkan lahir dari ayah yang maksudnya dari ayah dan ibu yang sama, anak saya 3, tapi ternyata 3 anak itu semuanya beda-beda.
membuat saya mengingat bahwa di Alkitab ada cerita seperti Yusuf. Yusuf itu punya 11 saudara yang lain dan dia juga berbeda daripada saudara-saudaranya yang lain gitu. Dan to your point, si Yusuf itu sampai disingkirkan oleh karena saking bedanya dan merasa adalah lo anak ini kenapa kok dia yang difavoritin sama si orang tua kira-kira begitu ya. Raja Daud juga seperti demikian. Dia dikucilkan karena dia bilang adalah lu anak kecil tahu apa, right? Tapi itu dari kacamata anak. Kalau kita pikir dari kacamata orang tua, think about Jonathan dengan King Saul. Kalau bapaknya adalah Raja Saul, yang dimana dia cemburu sama si Daud dan terus dia meletakkan si anaknya dalam kondisi yang tidak mengenakkan, bikin keputusan. Jonathan, kamu mau pilih papa atau mau pilih Daud? Wah, kira-kira begitu ya. Nah kan itu kan sesuatu yang sangat kompleks. Namun demikian saya percaya bahwa semua keluarga memiliki dinamika yang berbeda. Kita menyembah Tuhan yang dinamis, bukan menyembah Tuhan yang statis. Selama belasan tahun ini, saya menyadari bahwa itu semuanya merupakan training ground untuk anak-anak kita. Soalnya nanti waktu dia masuk ke kantor, seperti ibu dan saya, kita kerja di kantor, toh kita gak setiap hari ketemu dengan orang yang 100% cocok sama kita. Ya kan? Saya selalu katakan, heaven on earth, yang pertama-tama adalah memiliki pasangan hidup yang serasi dengan kita. Nah, itu pilihannya saya yang pilih nih. Kalau pilih yang salah, gak heaven on earth tuh, jadi hell on earth. Ya kan? Tapi pada saat kita cerita tentang anak kita, loh kan kita gak bisa milih, saya mau anak yang mana, gak bisa. Ya kan? Atau anak juga gak bisa milih. Nah, oleh karena itu jatuh di dalam jurisdiksi daripada Tuhan punya kedaulatan. Maka pada saat kita menyadari itu, kita bilang gini, oke, Tuhan itu dinamis, dia secara sengaja meletakkan orang-orang dalam kehidupan kita, menjadi training ground supaya anak-anak kita dan kita for that matter sebagai parents untuk kita bisa masuk ke dunia dan kita bisa belajar untuk beradaptasi dengan semua orang, mengenali bahwa kita hidup di dunia yang dinamis. Oke. Wah, kalau parents sudah punya cara pandang seperti itu ya, bahwa ada campur tangan Tuhan yang sengaja di dalam keluarga, tentu mereka akan berbeda pikirannya ya. Nah, jadi sekarang setiap keluarga itu unik. Jadi ada keluarga yang sangat kalem, sedikit gejolak, relasi interaksinya juga cukup oke, cukup enak gitu ya. Tapi di sisi lain ada keluarga yang sepertinya tiada hari tanpa keributan atau kehebohan. Heboh terus begitu ya. Sampai mungkin ujung-ujungnya banyak sekali anggota keluarga atau papa mama yang merasa kepahitan gitu ya. Nah, menurut Pak David, kalau seperti itu, khususnya keluarga yang ribut itu tadi ya, apa yang Pak David lihat yang sedang terjadi di dalam keluarga itu? Ya, I think sekali lagi seperti ibu sudah menikah, saya sudah menikah, kita adalah dua orang yang ditebus oleh darah Kristus, tapi dua-duanya tidak sempurna. Jadi dua orang tidak sempurna tinggal di rumah yang sama. Mau besarin buat saya 3 anak, secara otomatis dinamikanya adalah ada hal-hal yang baik yang kita lakukan, yang ketransfer ke anak kita. Ada hal-hal baik yang kita lakukan, tapi gak ditangkap sama anak kita. Ada hal-hal yang jelek yang kita lakukan, yang puji Tuhan gak ditangkap sama anak-anak kita. Tapi juga ada hal-hal yang salah yang kita lakukan, yang juga ditangkap sama anak-anak kita. Jadi ada 4 hal ini yang mengakibatkan dinamika daripada sebuah keluarga dan anak-anak kita itu gak bisa hukum pasti 1 tambah 1 pasti sama dengan 2. Betul. Menurut saya itu sebabnya lahir dari orang tua yang sama, dibesarin dari cara yang sama, dikasih makanan yang sama. Kalau dalam konteks saya, disekolahkan di sekolah yang sama lagi, dengan teologi yang sama, semuanya sama. Tapi toh keluarnya bisa berbeda-beda. Nah, di dalam perbedaan ini menciptakan dinamika itu. Setiap kali saya berpikir tentang ini membuat saya merenungkan cerita seperti Esau dan Yakub. Esau dan Yakub cerita yang sangat terkenal di dalam Alkitab, cerita tentang 2 saudara yang gontok-gontokan. Ya kan? Tapi puji Tuhannya apa? Pada akhirnya tetap ada rekonsiliasi. That is the message of the gospel. That is what is important. Jadi saya pikir kadang-kadang orang tua melakukan comparison dan orang tua kadang-kadang juga secara tidak sadar dia memiliki favoritism kepada anak-anak tertentu. Just in a moment of truth saja, saya punya 3 anak, tadi Ibu Mini kasih tahu. Anak saya yang pertama, Rachel, tahun depan umur 17 tahun. Anak kedua saya umur 12 tahun. Jadi ada gap 5 tahun. Secara otomatis
Rachel adalah anak tunggal kami selama 5 tahun. Hanya 5 tahun kemudian, barulah kemudian Danielnya ada. Nah pada saat dia ada, itu sebabnya sampai hari ini masih banyak orang yang selalu mengatakan adalah favorite anaknya si David siapa? Rachel. Sebetulnya is because we are extremely intimate. Selama 5 tahun, gak ada saingan istilahnya. Dia adalah satu-satunya anak tunggal kami. Dan kemudian Tuhan 5 tahun kemudian baru tambahkan Daniel, kemudian dan Joseph. Nah, maka salah satunya saya menyadari bahwa Daniel itu lebih distant daripada saya, khususnya kepada saya, di saat pertama dia 1 tahun, 2 tahun. So, I realize bahwa I have to do something different. Saya harus bisa membuktikan kepada anak saya bahwa adalah, kamu bukan cuman anak kedua papa, kamu adalah sama berharganya dengan anak papa yang nomor 1. Karena itu saya pada satu boom ini Daniel masih umur 2 tahun, 3 tahun. Saya secara sengaja kalau hari Rabu, hari Kamis, I take a day off. Terus saya setirin dia, gak pakai sopir juga. Saya setirin dia dari Karawaci pergi ke Puncak, berdua doang. Untuk bonding sama dia berdua. Kemarin dia beberapa bulan lalu umur 12 tahun. Kami pergi ke Bali. Berdua saja, gak ada kakaknya, gak ada adiknya, dan juga gak ada mamanya. Berdua aja, berapa hari? 3 hari, 4 malam. Ngapain? Manjat gunung, water rafting. Nah, sehingga dia menyadari, dan kita bisa melihat bagaimana dengan cara demikian Daniel itu dia punya confidence-nya bertumbuh. Dan dia menyadari bahwa adalah, I'm not just one of my dad's kid. I'm actually his favorite child too. Gitu. Jadi saya pikir itu battle daripada setiap orang tua. Tentu ke anak saya yang paling kecil, nah anak bontot ini, ya kadang-kadang merasa adalah, kenapa saya selalu yang gak dikasih? Lah sampean masih kecil gitu loh. Nah tapi anak gak merasa begitu, sindrom anak bontot. Jadi sekali lagi kita juga perlu apa? Mengasihi anak kita, dan membangun anak kita, membangun dia punya confidence, membangun dia punya identitas, bahwa adalah, hey, Cie, itu favoritnya papa. Koko, favoritnya papa. Kamu, ya juga favoritnya papa. Jadi mengasihinya 100%. Betul. Nah teori. Kenyataannya adalah, Ya, benar, sekali lagi, ya. kita masih bisa bikin salah, dan kita masih bisa bikin yang benar, tapi gak ditangkap sama anak kita. And I think once again, itu dinamika daripada parenting gitu loh. Jadi kita, yang paling penting buat kita menyadari bahwa kita tidak sempurna, kita masih butuh rahmat Tuhan, dan kita tidak capek untuk terus berjuang untuk memenangkan jiwa daripada anak-anak kita. And I think that is the story of parenting yang buat saya dan Julia, istri saya, kami merasa bahwa lah inilah duty dan privilege parenting. Bukan karena keluarga saya perfect dan tidak pernah ada masalah. Tapi ini yang membuat kita menyadari bahwa adalah inilah parenting. Saya tidak memilih anak-anak saya, tapi Tuhan titipkan anak itu dalam rumah kita. Tugas kita yaitu adalah bagaimana membentuk dan mencintai dan membangun anak-anak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya Pak David bahwa anak-anak pergi dating berdua ya sama salah satu anak ya. Karena saya juga sering melihat Pak David ada di mall dengan anak perempuannya berdua. Iya. Oke, itu anak Pak David tiga-tiga nggak pernah perang gitu, nggak pernah. Waduh, kalau nggak pernah perang dan di podcast di sekolah Kristen lagi ketahuan bohongnya gitu ya. Ya. I think that termasuk saya dengan saudara-saudara saya pastinya pernah tegang, tapi kita ngajarin anak-anak kita gitu bahwa adalah ada bedanya kita memiliki tension dengan kita punya masalah. Karena problem can be solved, masalah itu bisa diselesaikan, tapi tension itu perlu di manage. And khususnya menurut saya di dalam parenting, kita mesti jagoan, parents ini mesti jagoan manage tensionnya, bukan solve the problemnya. Contohnya ada pizza, semua orang udah makan, tinggal 1 slice. Nah, mereka piece terakhir ini semua sama-sama masih lapar. Siapa yang mau makan piece ini? Tension yang kita perlu manage yaitu adalah apakah si kakak merasa bahwa adalah, lo kan saya yang paling tua, ini hak saya. Atau yang paling kecil bilang adalah, kan kalian semuanya yang paling besar, lu ngalah dong sama saya. Nah itu tension, itu bukan problem. Nah karena itu sekali lagi dari kacamata saya adalah kita perlu memanage tension itu dan membantu mereka to go through it in life. Pada satu titik, sekarang udah enggak, puji Tuhan, tapi di satu titik, anak saya yang laki 2 ini, khususnya anak saya yang paling kecil, itu sedikit violent. Jadi kalau gak seneng sama kakaknya ditonjok. Tonjoknya gak di muka sih, tonjoknya di badan. Tapi tetap aja ditonjok, kokohnya itu ditonjok.
Nah, jadi saya terus lihat sekali, 2 kali. Nah, sebagai orang tua kita mesti pilih. Solve the problem, pukul tangannya sebagai contohnya, marahin anaknya, atau kita manage tensionnya. Jadi saya bawa dia jalan berdua sama Joseph, terus saya bilang sama dia, kenapa you tadi pukul Koko? Terus dia bilang, ya karena dia gini. Terus saya mulai cerita, lu tahu gak, you anak keberapa di keluarga? Anak ketiga. Saya bilang sama dia, you tahu gak papa anak keberapa di keluarga? Kebetulan saya juga anak ketiga. Jadi saya bilang sama dia, saya ngerti loh rasanya jadi anak ketiga. Dulu papa juga gini loh. You see, you manage the tension. And you can see from Jojo's face, raut wajahnya dia dengerin, mukanya kayak begini dengerin gitu. Terus akhirnya dia nangis. Dan kita hug. And there you realize that, oh okay, we have already invested something dalam kehidupan dia. Ya tapi Ibu Mini, kadang-kadang sebagai parents kita cuman berdoa tapi kita gak kerja keras. Atau kita berjuang tapi lupa berdoa sama Tuhan. Jadi kita, John Maxwell suka bilang begini, dia bilang adalah, pray as if everything depends on God. Work hard as if everything depends on yourself. And work together as if everything depends on the team. Team dalam hal ini adalah suami istri. Gitu. Jadi kita berdoa sama Tuhan, kita rembukan sama istri, tapi kita juga bekerja keras untuk parenting. Jadi 3 hal ini menurut saya tidak boleh cuman salah satu dikerjakan. Pada saat kita kerjakan salah satu, parenting kita pincang. Tapi pada saat kita lakukan 3-3 itu, maka seperti meja ini, kakinya ada 3, dia bisa berdiri, dan again, mungkin satu masih kepanjangan atau kependekan. Jadi mesti kerja keras lebih banyak. Atau kadang-kadang sadar, aduh, lupa doa, ini terlalu pakai kekuatan sendiri, kita mesti doa. But again, I think that's the dynamic of parenting. Saya suka kalimat-kalimat terakhir ini, bahwa I challenge myself, karena Tuhan yang menjadikan itu gitu. So this is my job gitu ya. Benar sekali. Dan dependence kepada Tuhan itu betul-betul sesuatu yang kita harus akui. Kita sama sekali nothing dan tidak bisa apa-apa sebetulnya. Ya, tapi bersyukur Tuhan memberikan hikmat itu gitu ya. Oke, Pak David. Nah, sekarang berbicara tentang setiap anak itu punya potensi. Dan sebagai orang tua kita diberikan Tuhan tanggung jawab untuk membentuk mereka dengan kemampuan atau potensi atau katakanlah itu strength-nya mereka gitu ya. Bagaimana ya orang tua itu melihat, mempelajari potensi anak itu. Lalu anaknya pun bisa tahu bahwa oh ini adalah potensi saya. Yang nanti akhirnya pada waktunya anak itu bisa menemukan calling-nya Tuhan dan sebagainya itu. Bagaimana sebagai parents itu yang harus dilakukan? Kayaknya ini pekerjaan kayaknya meraba-raba, kayaknya mimpi-mimpi begitu ya. Kira-kira begitu. Saya sudah jadi parents berarti sekarang 17 tahun. I'm not gonna act like saya tahu segala-galanya. Tapi ini cerita dari perjalanan saya 17 tahun besarin 3 anak. Gitu. Jadi anak pertama kelinci percobaan. Anak kedua lebih pintar sedikit. Anak ketiga, kayaknya celahnya lebih gampang gitu. Jadi this is my story, 17 tahun menjadi orang tua. Yang pertama kita ajarin anak-anak kita bahwa adalah, nak, kamu tidak punya kelemahan. Ini adalah sebuah prinsip yang kita ajarkan. Sebagai contohnya, saya suka nyanyi, Bu Mini. Tapi saya definitely tidak jago nyanyi. Nah, apakah berarti David ini punya kelemahan? Saya lemah karena saya gak bisa nyanyi. Loh ya enggak toh. Nah kalau saya disuruh ngajar sebagai contohnya, wah saya terus lihat timer di sini. Soalnya mesti sadar waktunya cepet nih, ayo cepetan ngomongnya. Kira-kira gitu. Kenapa? Saya kalau bisa sekali ngomong bisa 2 jam, 10 jam gak selesai. That's my strength. Jadi kita titipkan itu kepada anak-anak kita. Bahwa kalau kamu bisa ini, itu kekuatan kamu. Kalau kamu gak bisa, Tuhan gak titipin kekuatan itu kepada kamu. Seperti ada hamba yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Bahkan yang 5 talenta gak dikasih 17 talenta. Dia cuma punya 1, 2, 5. Jadi anak-anak kita waktu lahir, mungkin ada 1 yang Tuhan identifikasi. Ini loh, 1 punya Nu. Sebagai contohnya kayak Rachel, masih umur 8 bulan, Bu. Sudah ngoceh, Bu. Sudah ngoceh, sudah bisa bilang, Papa makan. Sebagai contohnya, 2 words, 8 months. Daniel masih 8 bulan sudah berdiri. Nah, jadi
Tuhan sudah titipkan kepada anak-anak kita. Itu sebabnya saya recognize bahwa Rachel, saya selalu mengarahkan dia kepada communication. Main drama, public speaking, nyanyi. Kenapa? Kelihatan banget dari kecil itu anak sudah sebegitu. Nah untuk Daniel, kenapa arahnya selalu ke atlet? Selalu bisa push up. Daniel masih umur 3 tahun sudah push up, sudah bisa pull up, dan monkey bar, dan sampai jatuh, robek, dijahit 14 jahitan. Tapi anaknya biasa, normal. Karena saya menyadari sebagai orang tua bahwa si anak memang Tuhan titipkan kekuatan itu. Tapi contohnya untuk nyanyi, anak 1 sama anak 3 nyanyi. Anak kedua, gak usah deh. Nah, tapi kita titipin, hanya karena kamu gak bisa nyanyi, gak berarti kamu lemah. Kakak sama adik, Tuhan titipin kemampuan bisa bernyanyi. Jadi kamu fokus dengan yang kamu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berarti tugas kita ini, Bu. Menurut saya, tugas saya sebagai orang tua, baru-baru ini saya merubah statement parenting saya, bukan hanya untuk discover strength-nya anak-anak kita. Itu adalah tugas dan privilege orang tua untuk membantu untuk develop kekuatan dia. Tapi setelah itu, seperti Rachel sekarang sudah hampir di SMA 3, di grade 12, pada saat dia keluar adalah membantu dia charting 10 tahun karir dia. Nah, maka tugas kita sebagai orang tua, saya menantang diri saya sebagai orang tua untuk mendiscover dan develop, tapi kita juga perlu menantang anak kita untuk melakukan hal-hal yang belum tentu mereka suka. Waktu Rachel naik ke atas panggung, Ibu Mini, kira-kira 5.000 orang, dia harus berbicara di depan 5.000 orang. Anaknya nangis, Bu. Umurnya baru 11. 11 tahun, bicara di depan 5.000 orang. Sebelum naik, nangis ya anaknya. Oke? Tapi saya bilang, Rachel, you know what you're doing. We've been practicing this. You do it. Kalau you sampai gugup, jangan lupa. Papa duduk di row 1 itu. Look at me. Any second you look at me, you will see my eyes is looking at you. And God is looking at you. Don't worry, I'm here for you. Every second of it. Jadi waktu yang pertama, saya dengar suaranya deg-deg-deg, gugup-gugup sedikit. Kalau 11 tahun depan 5.000 orang nggak gugup, kita ya mungkin lebih heboh lagi. Ini Albert Einstein-nya kita ini berarti, ya kan? Betul. Tetapi di sesi kedua, 1 jam kemudian, yang pertama, yang kedua dia over talk by 3 minutes. Just like And you. that's why we know, Tuhan benar-benar ada tip. Jadi kita sebagai orang tua mesti belajar untuk, kalau saya boleh jujur, karena ada kekuatan yang saya pikir anak saya punya, we ask them to do it, and mohon maaf, hasilnya terrible. Jadi kita mesti izinkan anak kita juga untuk ngalamin kesalahan, karena papanya salah identifikasi kekuatannya apa. Nah, tetapi justru waktu anak kita masih kecil, masih di sekolah, ini kesempatan emas kita, di mana setiap kesalahan itu is free. Coba kalau seperti Ibu Mini seperti saya, kita kalau salah, udah 40-an seperti saya kayak begini, nah kan agak sedikit aneh. Tapi pada saat anak kita masih kecil, inilah kita punya golden opportunity of parenting. Satu hari udah 18-20 tahun, akan lebih susah sedikit. Gitu. Jadi ini mungkin cara pandang saya. Again, pengalaman saya baru 17 tahun, jadi it's a tapi grain of salt. anak saya sudah besar semua, tidak bisa lagi dipantau satu-satu, dibikin charting segala macam. But I learn from you, learn a lot. Maksudnya 3 anak itu ada kayak 3 kurikulum, ya, ada 3 kerjaan, dan ini sama itu tidak sama. Saya melihat Pak David ini sangat memperhatikan setiap anak, bukan hanya mengenal mereka, tetapi Pak David juga punya seperti arahan as parents, ya. Saya pikir Tuhan akan senang sekali punya partner seperti you, ya. Nah, sekarang masalahnya begini, Pak David. Kita tahu bahwa banyak sekali orang tua yang ujuk-ujuk gitu ya. Oh, pabriknya 5. Ya, kalau nanti papanya nggak ada, itu pabrik bisa tutup kalau nggak ada anak yang nerusin gitu kan. Padahal anaknya itu artis abis, begitu itu dunianya. Papanya paksa masuk ke university yang paling top di Amerika untuk ambil manajemen bisnis yang kayak gitu-gitu deh untuk terusin pabrik. What do you think about it? Well, it's funny. Beberapa bulan yang lalu untuk pertama kalinya during my dating time dengan Rachel tanya saya, Papa bangun perusahaan ini gitu banyak. Satu hari Papa mau suruh saya lanjutin yang mana?
Padahal saya gak pernah ngomong. Oke. So saya tanya sama dia, saya bilang, Rachel, why do you ask me that? Kapan papa pernah ngomongnya? Dia bilang, well, I assume. Saya bilang, thank you for saying that you assume. Karena papa gak pernah ngomong. Jadi saya punya message mungkin untuk para orang tua murid. Anak kita itu gifted by God. Jadi kalau profesi dan panggilannya dia kebetulan sama dengan profesi dan panggilan saya, maka menurut saya puji Tuhan gitu. Tapi kalau ternyata Tuhan kasih profesi dan panggilannya berbeda dengan apa yang kita kerjakan, setiap orang tua akan dipertanyakan pertanyaan, mau mengikuti kepinginan saya atau mau ikut kepinginannya Tuhan. Karena kita dipanggil jadi orang tua, kita bukan pencipta si anak itu. Kita mesti sadar anak itu diciptakan oleh Tuhan gitu loh. Nah, ini message saya kepada orang tua murid gitu. Tetapi dalam konteks-konteks tertentu saya bisa mengerti bahwa mungkin tidak mungkin dan anak harus dikondisikan sedemikian. Karena itu mungkin pemikiran ini bisa berguna untuk para orang tua. Saya ngajarin anak-anak saya berpikir dari 3 dimensi. Yang pertama adalah profesi. Profesi adalah sebuah pekerjaan. Ibu dan saya juga punya profesi. I'm a business leadership coach. Artinya profesi saya adalah seorang pelatih. Nah, saya sangat bersyukur pada Tuhan. Pada saat saya masih berumur 20 tahun, 21 tahun, saya sudah tahu irisan daripada apa itu profesi saya dan apa juga adalah panggilan hidup saya. Nah, sebagai orang tua, pertama-tama kita mesti menyadari bahwa panggilan hidup yang spesifik kepada anak kita, itulah yang paling penting daripada segala-galanya. Yang kedua adalah passion, dan yang ketiga adalah perseverance. Kalau kita kemudian meniadakan passion dia, nah ini menurut saya juga sesuatu yang salah sekali, oleh karena termasuk kita sendiri memiliki passion, hobi, dan interest yang berbeda-beda. Karena itu kita juga membantu dia untuk mengerti. Nah, cara saya ngajari anak-anak saya, kebetulan saya passionnya, Bu, sepatu. Sepatu saya kayak lebih banyak daripada istri saya. Oke. Jadi saya bilang sama anak-anak saya, nih post-it note, coba kasih tahu harga sepatu papa ini berapa. Raja Daud, setiap kali dia lagi dalam posisi yang tidak baik, dia main kecapi, dia main musik, dia nyanyi. Itu sebabnya kitab Mazmur itu banyak, itu adalah punyanya si Daud. So you see, he has a passion, but you see, he did not become a worship leader. He became a king because his profession is a king. Jadi kita ajarkan itu kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga, yang mungkin dalam konteks pertanyaan Ibu Mini adalah perseverance. Yaitu kita suka kadang-kadang bilang adalah anak zaman sekarang ini ya, strawberry generation. Atau kalau bahasanya kita yang lebih tua mungkin kayak tahu tempe ya, kolektor begini kok gak ada tulang punggung ya, kira-kira begitu. Nah, itu juga menurut saya adalah pilar ketiga yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, persevere. Kalau mulai harus ada akhirnya. Pertanyaan saya begini, 10 tahun dan 20 tahun dari sekarang, kita mau anak kita balance atau kita mau anak kita itu I do it just because daddy say so. Nah, pada disitulah saya pikir the balancing act-nya ini kita penting sebagai orang tua kita mengajarkan. Jadi gak hanya cerita ngajar perseverance, tapi juga gak cuma izinkan dia, ya you suka apa terserah you lah. Nah, tapi kita profesi, passion, and perseverance. You bring it all together, you bring up a new name, namanya excellent. Anak kita jadi excellent. Excellence artinya adalah dia bisa melakukan sesuatu dengan baik untuk waktu yang lama. Nah, dari situlah mungkin kita juga orang tua, kalau kita terus mendoakan anak kita, saya berdoa supaya kami, saya dan Julia, kita bisa bilang, confirm kepada anak kita, nak, kamu dari kecil, dari 5 tahun udah begitu, nak. This is your calling. Now, you go and do. Now we support them. Jadi ada partnership, kita bayanginnya adalah anaknya saat ini umurnya mungkin 23, 24 tahun. Ada partnership antara orang tua dengan anak. Dan pada saat ini datang begini, isn't that what parenting should be? But again, I'm not there yet. Yeah. I'm here to tell you You'll be there. my thinking at the moment. Yeah. Pak David tadi sempat ada satu kalimat, orang tua takut mengajar anak. Wah, saya langsung pikir, yes, ini dia, gitu ya. Saya juga heran, loh anaknya Pak David ya kayak Rachel itu, kok mau ya disuruh-suruh papanya ya? Kok nurut dia? Gimana ini Pak David?
Well, you know how some parents like to say like, oh, we are not your parents, we are your friend, right? Di rumah saya bilang gini, I'm your father, I'm not your friend. Okay? Karena gini, saya bilang sama anak-anak saya, Rachel, kalau you mau punya teman, lah itu loh di sekolah banyak teman, papa ajarin you bedain antara kenalan kita sama teman kita sama best friend kita. Okay? Tapi papa ini bukan your best friend. Now, it's my job, saya bilang sama dia, bahwa kita harus belajar untuk intimate with each other. Intimacy between a father and a daughter, a father and a son. Bukan intimacy as a friend. I am not your friend. Tuhan sudah kasih you kodratnya adalah jadi anak papa. Dan kodrat saya adalah papanya Anda. So, I'm not your friend. Jadi saya selalu kasih tahu sama anak-anak saya bilang adalah, kalau you kerja salah, you punya teman, secara natur seorang teman, dia pasti bilang adalah, that's okay Rachel, that's okay. Dia pasti bilang begitu. Jadi you butuh ayah di dalam you punya hidup. Yang dimana saya bilang adalah, of course it's okay, but Rachel, lain kali, what will you do different? Jadi mulai dari mereka masih kecil, saya kasih tahu bahwa saya bukan teman kalian. Saya adalah papa. Tapi ada beda sedikit. Bukan jadi papa diktator dan kemudian adalah you are my child. Bukan, itu namanya lu mau jadi kapten atau mau jadi CEO daripada keluarga. Bukan. Saya papa. Artinya adalah papa harus intimate sama anaknya. But not as a friend. As a father. That's what the world needs and that's what your children needs. Is that you gotta be a father. You gotta be a mother. Jadi ayah, jadi ibu. Artinya pada saat anak salah, siapa di dunia ini yang bisa ngatain anak kita salah? Di SPH, di sekolah ini, tentu ada ibu guru, ada bapak guru. Tetapi ibu guru dan bapak guru pasti juga memiliki limitasi tertentu. That's again the dynamic of parenting. I too are not perfect. I too still need the grace of God. Jadi pada saat lakukan parenting ini, dengan rahmat Tuhan sekali lagi Ibu Mini, anak saya tiga-tiganya itu, dia tahu bahwa papa bukan teman saya. Papa adalah papa saya. Jadi papa ya, dia harus menghajar saya dan dia harus mendidik saya, memperlengkapi saya. Dan dia perlu untuk kasih tahu, ya benar is benar. Salah, ya salah. Tapi salah bukan kemudian, berarti kamu bukan anak saya. Salah. Ayo sekarang kita rame-rame yuk. Gimana caranya kita membangun supaya disiplin itu meningkat. Supaya kamu sekarang mengerti cara melihat dan seterusnya dan seterusnya. Saya setuju sekali dengan paparannya Pak David ya. Dan saya merasa di dunia parenting ini, kenapa banyak sekali sekarang kekacauan dan orang tua juga tidak tahu harus bagaimana mendidik. Bukan karena kita lebih baik atau lebih pinter ya. Tetapi prinsip ini, papa tidak menjadi papa, mama tidak menjadi mama. Gak tahu jadi apa. Ya jadi semacam temen itu gitu. Sehingga mereka anak-anak itu bisa memandang papa, oh papa saya very cool ya, keren gitu ya, orangnya ngertian, gaul gitu ya. Saya pikir itu adalah awal mula dari kehancuran satu parentingnya. Gitu karena papa is not there, mama is not there gitu. Aduh terima kasih sekali ya Pak David ya, banyak sekali hal yang terbuka ya. Nah, sekarang di akhir perbincangan kita, apa yang Pak David itu ingin katakan kepada sesama orang tua? Alright. Sekali lagi, kalau pertanyaan ini kadang-kadang saya ditanya, saya ini sebetulnya malu. Saya sudah cerita tentang bisnis, tentang leadership. I talk all the time. I have 20-something years of experience. Tapi when it comes to parenting, perjalanan kita masih sangat luar biasa jauh sekali. Belum tahu hasilnya. Terlalu cepat untuk bilang bahwa, I've done it gitu. Saya rasa belum. Tapi kalau saya boleh katakan, sesama orang tua ya, saya selalu berdoa untuk 3 hal untuk anak saya. Sekali lagi, tidak hanya berdoa, tapi juga bekerja keras dan bekerja sama dengan sekolah, dengan istri saya untuk berdoa untuk 3 hal. Yang pertama yaitu adalah keselamatan jiwa daripada anak-anak kita. Kita selalu mendoakan supaya bagaimana anak-anak kita, dia bisa mengenal Tuhan Yesus, dia bisa mencintai Tuhan Yesus, dan dia bisa melayani Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, topik hari ini yaitu adalah membantu mereka untuk develop kekuatan mereka, dan kemudian pada saat dia 17-18 tahun, membantu dia untuk charting a plan untuk 10 tahun ke depan ini, karirnya ini pathnya seperti apa. By the way bisa salah loh. Tapi
Lebih bagus ada rencana kerja daripada tidak ada rencana kerja. Ini yang kedua. Dan yang ketiga yaitu adalah kita perlu mengajar anak-anak kita untuk berkontribusi di dalam kehidupan orang lain. Berbakti kepada bangsa dan negara. Di tempat di mana Tuhan taruh kita berkomunitas, di tempat itu kita bilang adalah I'm a head, I'm not a tail. So I'm gonna add value, I am not going to grab something from other people. So again, parenting journey is not statis. Kalau bangun bisnis mungkin bisa bilang 1 tambah 1 9 2. Parenting mana bisa? Nah, oleh karena itu 3 hal ini mungkin menjadi sebagai sebuah acuan ya, seperti kompas. Kompas tidak membuat kita menjadi kaku. Kompas ini, 3 hal ini membantu saya untuk kalau si anak atau sekolah atau kehidupan atau beberapa tahun kena COVID-19, kita semuanya mengalami tantangan dalam parenting. Kompas ini membantu kita untuk bilang adalah, oh ada jalur lain. Gitu. And hopefully that is helpful for other parents untuk bisa menavigasi. Terima kasih banyak ya untuk bukan cuma ilmu ya, saya pikir pasti pendengar kita, para orang tua itu pasti they have something in mind. Ya, saya percaya Tuhan akan pakai pembicaraan ini untuk juga berbicara kepada hati setiap orang tua yang mendengarkan pembicaraan kami. Terima kasih banyak Pak David. Thank you Ibu. Sudah menjadi berkat besar bagi kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah akhir dari perbincangan kami di sini. Saya sungguh berharap dan berdoa supaya Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat, cinta kasih yang cukup untuk mengasihi anak-anak Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah seperti apa yang tadi Pak David katakan, itu yang paling berkesan buat saya. Papa begitu ikut campur dalam kehidupan anaknya. Kalau zaman sekarang kan sepertinya jangan ikut campur, biarin anak pilih sendiri, demokrasi begitu ya. No way. Papa dan mama harus ikut campur dalam hidup anak-anak. Dengan demikian berakhirlah pembicaraan kita hari ini. Tuhan memberkati dan terus menguatkan Bapak Ibu sekalian. Jangan menyerah. Sampai jumpa di episode berikutnya.